jadi pengusaha guys, bukan jadi PNS. Iya, iya. Ya gitu ya Bang ya. Sorry ya buat teman-teman bukan mengecilkan ya, tapi kita lebih memberikan kesempatan bagi yang tidak bisa terima PNS gitu ya Bang ya. Ya, betul. Jadi teman-teman kalau yang belum PNS sebenarnya hidup itu nggak harus PNS. Ya. Di luar masih banyak sekali kesempatan dan peluang yang kita bisa kerjakan dan memang lebih menjanjikan lah. Kalau PNS kan udah tertaker. Iya, berapa angkanya ya? Iya. Terutama yang jujur ya. Betul. Ya, cuma situ kan, angkanya sudah jelas itu, guys. Lumayan ya. Tapi sekarang dengan modal 5-10 juta udah jalan. Oh, 5-10 juta? Iya. Itu di luar tempat ya? Iya, di luar tempat. Kita ngomong alat ya, basic alat lah, gitu loh. Cukup itu Bang? Cukup. Udah bisa. Oh guys, gitu. 5-10 juta mulai ya? Iya, betul. Jadi udah cukup. Kalau 2014 satu alat aja saya beli itu manual brew itu angkanya udah satu alat aja udah 2,5 juta. Sekarang alat yang sama dengan kualitas yang sama 800.000. Halo guys, jumpa lagi bersama Zulfikar Dahlan di Tanya Ahlinya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya para netizen gue yang gue cintai. Guys, hari ini kita bicara apa? Kita lihat dulu yang lewat ini. Produksi kopi di tanah air tercatat mengalami peningkatan sebesar 1,62% atau 774,6 ribu ton pada 2021. Terlebih, berdasarkan data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA, Indonesia tercatat sebagai negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia pada 2022-2023 yang telah memproduksi kopi sebanyak 11,85 juta kantong. Rinciannya, Indonesia memproduksi kopi Arabica sebanyak 1,3 juta kantong dan kopi Robusta sebanyak 10,5 juta kantong. Sebanyak 75% kopi yang dihasilkan Indonesia berasal dari daerah dataran rendah di Sumatera Selatan dan Pulau Jawa. Hal ini menandakan industri kopi terus berkembang dan memiliki potensi besar bagi perekonomian Indonesia. Menilik data tersebut, tidak berlebihan rasanya jika menyebut bahwa bisnis coffee shop masih akan terus bersinar di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Halo guys, udah lihat kan yang lewat tadi kan? Ya, hari ini kita ngobrolin soal apa? Soal kopi guys. Kopi sama orangnya ahlinya. Ini sebenarnya dia selain ahli kopi juga ada ahli lain ini. Ahli Live Pro di salah satu aplikasi. Kenalkan nih Bang Basuki ya. Oke, terima kasih Pak Bos. Aduh, ini Bang Basuki Gautama guys. Ini luar biasa. Kita kenalnya itu di ini loh guys, di dunia per-tiktokan. Aduh. Ketemunya di TikTok guys. Iya, jadi Bang Bas, gua kan tahu kopi pertama kali itu dari Bang Basuki. Oke. Iya, soal kopi ya. Oke. Karena gua pertama kali nge-review juga tempatnya kopinya Bang Basuki ya. Siap, Bang Zul. Udah berapa lama sih Bang di daerah? Nanti gue kasih tahu ya, gue spill daerahnya. Nanti supaya kalian bisa kunjungin nih. Oke, saya di Gading Serpong itu saya buka kedai kopi di situ udah dari tahun 2014. 2014 ya. Berarti 9 tahun ya sekarang, Bang? Betul. Ya, 9 tahun. Kurang lebih ya, 9 tahun lah. Masuk tahun ke-9 nih. Tahun ke-9 ya. Luar biasa ya Bang. Gua dengar juga Bang, awalnya itu bukan ini Bang ya, bukan pemain kopi nih. Ya, saya dulu PNS, dosen. PNS dosen? Ya, di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama. 2011, kemudian saya resign 2013. 2013 resign. Cepat banget Bang. Cepat. Ya, apa yang membuat keputusan itu Bang? Gini,
Sebenarnya sebelum saya putuskan untuk usaha kopi ini, saya dulu itu udah berkarir di bidang marketing properti. Marketing properti. Sebenarnya udah mapan di situlah istilahnya gitu. Tapi namanya orang tua dari daerah pingin anaknya jadi PNS lah. Jadi untuk nyenengin makanya saya daftar dan kebetulan langsung diterima. 2011 itu, kemudian 2013 memutuskan untuk resign. Kenapa? Karena saya sebenarnya lebih cenderung fokus ke properti sebenarnya. Lebih cenderung ke properti. Iya, karena income-nya bumi dan langit lah. Kalau kita ngomong. Tapi Bang banyak tuh orang kalau setiap kali pendaftaran PNS, wah Ribuan ya? ribuan gitu. Sedangkan performasinya sedikit sekali gitu ya. Itu gimana Bang? Iya. Kita sebelum masuk ke kopi ya, Iya, kita kasih inspirasi buat teman-teman guys. Jadi pengusaha guys, bukan jadi PNS. Iya, iya. Ya gitu ya Bang ya. Sorry Jadi, ya buat teman-teman PNS, bukan mengecilkan ya. Tapi kita lebih memberikan kesempatan bagi yang tidak bisa terima PNS gitu ya Bang ya. Ya, betul. Jadi teman-teman kalau yang belum PNS sebenarnya hidup itu nggak harus PNS. Ya. Di luar masih banyak sekali kesempatan dan peluang yang kita bisa kerjakan dan memang lebih menjanjikan lah. Kalau PNS kan udah tertaker. Iya, berapa angkanya ya? Iya. Terutama yang jujur ya. Betul. Cuma situ kan angkanya sudah jelas itu, guys. dulu saya pernah ngomong sama teman-teman saya. Kalau kita jadi PNS, murni PNS nih. Kemudian kita tidak usaha bisnis sampingan apapun. Kalau Anda sampai kaya berarti matinya masuk neraka. Gitu ya, Bang? Iya dong. Kan udah tahu. Kalau PNS itu golongan apa ya, gajinya seperti ini, tunjangannya seperti ini. Kalau kemudian kamu menjadi kaya tanpa usaha sampingan apapun, ya berarti ada something dong yang membuat orang itu menjadi kaya kan? Iya, betul. Ya, gitu lah Bang. Ya. Kalau mau kaya ya harus pengusaha gitu. Iya, jadi kita nggak usah bahas itu. Tapi kita jelas-jelas guys, kita bahas nih, balik lagi nih. Berarti setelah keluar langsung kopi atau gimana? Belum? Gini, pas keluar itu saya di properti, memang basicnya adalah properti. Pas kemudian saya bawa customer saya dari Jakarta ke Tangerang untuk lihat properti, saya nongkrong di Starbucks. Ya. Nah, kemudian customer saya itu ngomong, "Bas, lu daripada bawa gua setiap kali ke sini nongkrongnya di sini, mendingan lu buka kopi." Jadi semua investor kalau datang ke Tangerang nongkrongnya di tempat lu aja. Jadi walaupun seandainya dia belum jadi beli properti, minimal kamu untung di kopi. Nah, terinspirasi dari kata-kata investor saya di properti itulah Pak Bos. Makanya saya langsung bikin kedai kopi. Tapi itu prosesnya juga belajar dulu, kursus dulu. Berapa lama tuh Bang? Saya ambil barista itu sebenarnya kalau basic nggak lama. Ya. Kalau kita ambil kursus barista itu basic antara 2 sampai 4 hari sudah bisalah untuk mengawali usaha kopi. Tapi itu basic ya. Kita ngomong nggak sampai expert lah. Ya. Tapi minimal udah bisa buka usaha kopi. Gitu. Waktu itu 2014 masih mahal, Bang. Ya. Mahal loh. Saya 2014 itu kursus saja 4 juta loh. 2 hari. Oh, harga 2014 tuh guys. 4 juta 2 hari ya. Sekarang kan banyak ya. Dan nggak mahal. Nah, sekarang nggak mahal. Ya. Kalau dulu 2014 itu kopi belum terlalu booming. Makanya alat juga mahal. Belum ada produsen pabrikan yang bikin alat-alat kopi. Makanya alat kopi mau mesin mau manual itu mahal. Mahal. Ya. Makanya investasi awal saya di kopi walaupun cuman kedai di pasar itu cukup lumayan. Oh, Gitu lumayan loh. ya. Tapi sekarang dengan modal 5 sampai 10 juta udah jalan. Oh.
5-10 juta. Iya, Itu di luar tempat ya, Bang? Ya, di luar tempat. Kita ngomong alat ya, basic alat lah, gitu loh. Cukup itu, Bang? Cukup. Udah bisa. Oh, guys. Gitu. 5-10 juta mulai ya, kayak. Iya, betul. Jadi udah cukup. Kalau 2014 satu alat aja saya beli itu manual brew itu angkanya udah satu alat aja udah 2,5 juta. Sekarang alat yang sama Ya. dengan kualitas yang sama 800.000. Turunnya sekarang, loh. sekarang karena produksinya produksi udah banyak, Betul, gitu betul, loh. betul. Gitu loh. Jadi udah belajar baru mulai buka. Betul. Karena gini, Bang Zul, gini, saya pernah bisnis bengkel. Waktu itu saya nggak punya skill. Ya. Akhirnya saya bangkrut. Kenapa? Karena begitu orang-orang yang saya percaya ini kemudian ngakalin saya kan nggak ada kemampuan. Betul. Nah, dari pengalaman itu akhirnya pas buka kedai kopi, saya harus belajar sendiri. Baru saya punya skill, nanti rekrut karyawan saya ajarin supaya karyawan itu nggak ngaco nih, Betul. nggak minterin kita gitu loh. Betul. Itu pengalamannya. Makanya saya belajar sendiri. Belajar sendiri. Iya, Wah. gitu loh. Guys, kalian ya, nih kita spill dulu nih. Kedai kopinya Bang Basuki. Kita lihat, nyok. Guys, balik lagi ya di Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Nah, sekarang Bang, kan udah lihat tuh kedai kopinya kan sederhana aja ya, Bang ya. Nggak kalau orang bilang ini kedai kopi betul ya. The real kedai kopi ya. Kedai. Gitu. Dan menariknya guys, ini bukanya limited edition. Hanya mulai dari jam berapa, Bang? 6:30 pagi Ya. sampai jam 1 siang. 6:30 pagi sampai jam 1 siang Ya. itu bisa menopang hidup. Betul? Iya, betul. Cukup ya, Bahkan Bang? pandemi saya tetap survive di situ gara-gara kedai kopi. Kalau enggak selesai. Oh gitu, Bang? Iya. Malah bisa survive gitu, Bang? Karena saya bukanya memang tempatnya tepat di pasar. Kan Ya. pasar pandemi itu nggak tutup. Harus buka. Harus buka malahan. Ya. Makanya saya tetap buka. Dan dengan kondisi itu saya tetap bisa hidup, Bisa bertahan. Bang. bisa bertahan. Luar Gitu. biasa. Luar biasa. Pemilihan tempat menguntungkan jadinya. Betul. Walaupun betul. cuma punya kesempatan opportunity ya. Ya. Kesempatan bukanya hanya jam segitu ya. Betul. Ya, bagi teman-teman tuh ya guys. Jadi jangan pikir kalau buka cuma sekian jam gitu ya. Bisa menghidupi kita. Ternyata bisa. Ya, Bang. Bisa banget ya, Bang. Bisa. Luar biasa, Bang. Yang penting kita pilih waktunya tepat. Orang ngopi itu biasanya 2 kali. Ya. Umumnya ya, pagi sekali sebelum berangkat kerja, kemudian istirahat kerja. Nah, itu 6:30 pagi saya buka supaya orang mau berangkat kerja masih bisa ngopi tempat Ya, saya. betul. Kemudian siang istirahat jam 12, mereka masih bisa ngopi. Ya. 1 jam kan, jam 1 udah masuk lagi semua orang. Betul. Pas semua orang bubar ngopi, ya saya tutup. Jadi waktunya mesti tepat pilihnya. Jadi waktu tepatnya Ya, gitu ya. betul. Pagi sama siang gitu. Pagi sama siang. Kalau udah jam 9, orang udah ngopi di tempat lain. Oke. Jadi orang jam 9 itu kan udah masuk kerja. Betul. Ya. Itu udah bicara meeting. Betul. Jadi kalau mau bukanya durasinya pendek, harus tahu waktu yang tepat. Oke. Gitu. Jadi pagi-pagi dengan siang gitu. Betul. Nih dengar-dengar aja Bang Basuki sudah melahirkan juga nih ya, melahirkan kedai kopi lain gitu yang malah lebih wow gitu Ya. dibandingkan dengan kedai kopinya sekarang Ya. gitu, Bang. Bisa Betul. cerita nggak, Bang, sedikit tuh, teman-teman main-main tuh, siapa tahu ketemu Bang Basuki lo di situ. Ntar gua spill tempatnya ya di Ya. mana itu di Paramount ya. Ya. Di Pasar Paramount. Sederhana tempatnya. Ada yang main catur, Ya, betul. ya nggak? Ada yang Betul. sekedar duduk-duduk.
real kedai kopi ya. Kalau menurut Ya. gue itu real ya. Real kedai kopi ya gitu ya. Ya. Ya, itu gimana ceritanya Bang? Itu bisa sampai katanya ngetop banget tuh di daerah Lampung ya? Ya, jadi dulu saya pas buka di situ ada satu temen yang jualan pakaian di pasar itu. Jadi bukan jualan kopi? Ya, bukan Pakaian. jualan kopi. Kemudian sahabat saya ini sering ngopi lah. Pokoknya setiap hari jadi nongkrong di tempat saya. Ya. Nah, kemudian mungkin karena pakaian ini kurang jalan, kemudian dia terinspirasi untuk buka kedai kopi juga seperti saya. Dan dia memang asli orang Lampung gitu loh. Pas kebetulan sekali nggak sampai saya buka nggak sampai 2 tahun di situ, kemudian ruko dia di Lampung, masa sewanya untuk orang yang sewa habis. Dia akhirnya katanya dia nggak mau perpanjang kasih sewa orang. Dia mau pulang ke Lampung. Kemudian dia ngomong, boleh nggak belajar kopi sama kamu untuk saya buka di Lampung? Boleh. Ya. Kamu kapanpun, boleh siapapun kirim ke saya ajarin. Oke. Berapa kata dia? Gratis saya bilang. Gratis ya? Waduh. Dan akhirnya waktu itu singkat cerita dia kirim karyawan dia malahan untuk belajar 1 minggu di kedai kopi saya. Ya. Pokoknya kalau saya lagi ada saya ajarin, kalau nggak ada karyawan saya yang ngajarin. Seminggu dia ada di situ, selesai saya anggap dia udah bisa, saya pulangkan ke Lampung. Oke. Ya, akhirnya teman saya buka. Tapi teman saya ini hebatnya dia pembelajar yang tidak pernah berhenti. Jadi dari YouTube, dari mana-mana dia belajar, lebih expert daripada saya sekarang. Lebih jago ya. Keren. Dan sekarang terkenal. Kalau ngomong kopi specialty, dia kopi shop nomor 1 di Lampung. Kopi shop nomor 1 di Lampung. Iya. Kalau kita ngomong specialty kopi ya, bukan kedai kopi biasa. Ya. Itu artinya kalau kita cerita tentang specialty kopi, berarti kopi itu benar-benar kopi yang disajikan secara expert. Oke. Gitu. Yang minum di tempat dia di rootnya BCA loh. Iya, kalau ke Lampung mampir dia. Wih, minum keren, situ. keren. Gitu. Waduh. Itu satu. Kemudian ada satu lagi. Teman saya ini juga suka ngopi di kedai kopi saya. Akhirnya dia punya ruko di Cibubur sama temennya. Dulu disetting untuk buka kedai kopi untuk kayak franchise itu, batal. Rekanan dia nggak mau, nggak lanjut. Jadi udah desain, udah mangkrak 2 tahun. Akhirnya ketemu saya bantu lagi, saya setting ulang, saya ajarin, saya training sampai opening. Kopi saya tutup, saya ke situ. Ya. Saya bawa karyawan, saya buka di situ, bantu dia. Running jalan sampai sekarang. Daerah mana itu Bang? Gratis, Cibubur. Cibubur. Deket ini. Berarti bisa kita main-main ke sana guys. Itu bukan kerjasama loh. Ya. Kasih aja. Ilmu Betul. pokoknya bantu aja deh. Ya, berbagi. Iya. Itu luar biasa Bang. Iya Bang. Gitu. Aduh, jadi ada ininya ya. Sosial bisnisnya gitu ya. Ya, kalau menurut saya ya itu kebahagiaan tersendiri, Bang Zul. Bagi saya ya. Ketika saya mampu berbagi ilmu kepada teman atau siapapun, kemudian dia survive dengan ilmu itu satu kebanggaan, satu kebahagiaan buat saya gitu ya. Yang saya yakin itu sampai kapanpun saya bisa rasakan gitu loh. Betul. Kalau misalkan 2 sahabat saya ini kemudian membayar saya kan selesai. Uangnya selesai udah. Iya, nggak ada artinya. Ya nggak ada cerita kan, kebaikan lagi kan. Kalau dia misalkan dia tanya bayar berapa, saya tarif sekian. Selesai kan? Betul. Berarti cerita kebaikan itu udah nggak ada kan? Betul. Gitu. Tapi kalau sampai sekarang teman saya yang di Lampung, kalau saya telepon, balik dia ngomong, kapanpun kamu butuh ilmu dari saya kirim orang saya yang terbaik untuk bantu kamu. Wah. Sampai sekarang nih yang di Lampung. Keren. Cakep banget. Itu.
Bang, kalau jualan kopi itu ada tantangannya nggak Bang? Sebenarnya tantangan yang utama pasti modal lah, utamanya. Modal, ya. Modal. Tetap apalagi di kota besar. Walaupun kalau kita ngomong alat hari ini, itu sebenarnya nggak mahal kalau ngomong alat. Tapi kalau ngomong tempat kan itu menjadi kayak kendala ya. Sewa tempat di Jakarta, di kota-kota besar udah ratusan juta. Itu paling besar Iya. kendalanya gitu loh. Kalau alat ilmu hari ini, ilmu apa lagi? Ilmu dulu bayar. Sekarang di YouTube banyak. Betul, tinggal Bang. nonton aja. Iya, yang penting teman-teman mau rajin, nonton, mau bikin apapun, mau ilmu apapun tentang kopi, tinggal ketik aja. Muncul semua ilmunya. Kita tinggal baca, kalau nggak mau baca, nonton di YouTube misalkan. Itu semua ilmu tentang kopi ada. Gitu loh. Iya, betul. Kendalanya tetap di modal. Karena tempat itu untuk kopi itu kota besar mahal. Gitu loh. Kalau ilmu udah gratis, istilahnya banyak. Kemudian peralatan sekarang udah lebih murah dari zaman saya dulu. Zaman saya dulu mesin kopi yang benar-benar mesin kopi ya, itu nggak ada yang di bawah 25 juta. Mesin kopi yang modern nih ya, artinya. Sekarang mesin kopi yang canggih dengan merek yang terkenal plus grindernya itu ada yang di bawah 20 juta. Iya. Udah profesional, udah pro. Udah pro ya? Iya. Murah meriah. Iya. Gitu loh. Itu kendala yang kalau kita ngomong teknis ya, permodalan lah. Kemudian ya karyawan lah paling utama. Keluar masuk, capek ngajarin. Itu kalau teman-teman misalkan cuman mau buka, misalkan bener-bener mau fokus, mau jaga sendiri, sebenarnya nggak kendala. Nggak kendala ya? Nggak kendala, karena kita terjun langsung kan. Tapi kalau teman-teman kemudian buat sampingan, ini ada orang yang kita hire kan. Nah ini biasanya kendala nih. Kendala ya? Iya, jadi kadang-kadang orang tadi dari nol kita latih ini, udah pinter. Ciao. Pertama dia minta naik gaji, yang kita rasa nggak mungkin kita ikutin. Betul. Kemudian setelah itu, kalau kita nggak ikutin, ya dia ciao. Dia merasa udah pinter kan. Betul. Itu kendala utama sebenarnya. Jadi harus terus mengajar. Iya, betul. Akhirnya bongkar pasang kan. Bongkar pasang. Jadi yang tadinya udah kita tinggal udah nggak ada masalah, dia keluar, masuk karyawan baru, kita ajarin lagi. Itu butuh waktu 2 minggu. Kalau mau benar-benar bisa jalan, benar-benar bagus, ya sebulan baru dia udah nggak kagok kayak gitu. Okay. Itu kendalanya sih. Selain itu nggak ada saya rasa ya. Selain modal sama karyawan. Modal dan karyawan. Iya. Simple aja gitu. Iya. Kalau kopi bisa dari mana aja Bang? Iya, tapi kalau teman-teman kemudian kerjain sendiri, memang bener-bener ini usaha saya tongkrongin satu aja sampai fokus, sampai berhasil, ya nggak ada kendala berarti. Tanpa karyawan pun kalau kedai kopi itu bisa jalan. Bisa ya? Saya kalau karyawan saya pulang atau pergi, saya sendiri ngelayanin istilah orang nongkrong 20 orang masih oke aja, nggak masalah gitu loh. Oh keren. Jadi kedai kopi itu adalah sebuah usaha yang sangat simpel sebenarnya. Penyajiannya simpel, nggak makan waktu. Beda dengan kita kalau ngomong bisnis makanan yang lain ya, mesti masak dan sebagainya. Iya. Ribet sih itu. Iya. Kopi dan mie instan gitu. Iya, betul. Bisnis ringkas ya? Betul. Ringkas. Kopi itu sebenarnya sama dengan cara sajinya mie instan. Iya. Lebih cepat kopi malah. Lebih cepat kopi ya? Lebih cepat kopi. Cara nyeduhnya apa segala Iya, macam. 3 menit paling lama. 3 menit ya? Paling lama. Oh. Kalau mie instan nggak bisa 3 menit kita beres. Betul. Paling lama, paling cepat 5 menit kita mie instan ngomong. Kopi itu 3 menit udah. Apalagi kalau pakai mesin, lebih cepat itu. Mesin cepat lebih sekali. gampang. Itu. Jadi sebenarnya kendalanya ya hampir nggak ada. Paling ya di itu aja sih. Kalau bedanya manual dengan mesin itu apa Bang? Gini, kalau manual brew berarti adalah
kopi itu diseduh dengan alat-alat manual Oke. tanpa menggunakan mesin. Nah, kalau kemudian mesin atau modern ini kan mereka menggunakan mesin. Ya. Gitu. Menggunakan alat yang kemudian alat itu udah didesain sedemikian rupa, begitu kita masukkan bubuk kopi kemudian udah pencet tombol keluar. Oke. Gitu loh. Dan kemudian uniknya kopi ini kalau diseduh manual dengan diseduh pakai mesin itu menghasilkan cita rasa aroma yang berbeda memang. Oh, beda. Beda. Misalkan manual nih. Rata-rata barista itu ngulik kopi itu di manual. Oke. Jadi kalau memang barista itu mau merasakan kopi jenis ini rasanya apa saja sih? Misalkan kalau fruity-nya seperti apa, jeruka atau apa gitu. Kalau aromanya misalkan seperti apa? Aroma misalkan kayak Indonesia kan banyak aroma Iya, kayak betul. tanah, aroma tembakau, ada aroma yang lain-lain misalkan. Jadi beda alat yang digunakan, hasilnya beda. Itu uniknya kopi. Oke. Kalau mesin, satu seduhan aja kita ngomong, espresso. Jadi mesin itu didesain untuk menghasilkan satu jenis seduhan, namanya Satu espresso. Baru espresso itu bisa dibuat cappuccino, bisa dibuat cafe latte, bisa dibuat americano, bisa dibuat long black gitu lah. Tapi mesin itu sebenarnya didesain untuk menghasilkan satu jenis seduhan, yaitu espresso base namanya. Oh, espresso base. Iya. Kalau manual ini beragam. Oh. Tubruk pun termasuk manual, bro. Kemudian V60 atau pour over itu juga menghasilkan cita rasa yang berbeda. Banyak sekali. Kalau alat manual brewing itu banyak jenisnya. Banyak. Seru. Kalau di kopi itu. Gitu. Oke, gini ngobrol aja Bang. Misalnya kopi Aceh gitu Bang. Oke. Itu apa namanya? Kopi saring lah gitu ya. Oke. Itu bedanya apa lagi tuh Bang kalau itu? Nah, gini. Kalau kita ngomong di daerah di Indonesia, khususnya kita ngomong Sumatera nih cerita. Sumatera itu terkenal dengan kopi tarik. Kopi tarik. Kopi tarik, seduhan kopi tarik. Kopi tarik ini sebenarnya berasal kenapa disebut kopi tarik? Karena pembuatannya ditarik-tarik, Oke. ya kan? Gitu loh. Dan kopi tarik ini identik lebih ke kopi O, kopi hitam, kemudian sama kopi susu. Oke. Nah, kalau di daerah Sumatera sebutnya kopi O. kopi O itu kopi hitam sebenarnya kan, kemudian kopi susu. Nah, kalau kita ngomong cara seduh seperti yang tradisional manual brewnya teman-teman di Sumatera, itu hampir menghasilkan cita rasa yang sama. Kalau dengan base bean yang sama atau kopi yang sama, misalkan kita ngomong Aceh. Misalkan kita pakai lebih spesifik lagi, Aceh Gayo misalnya. Iya, Kalau kita seduh dengan cara tarik seperti itu, setiap orang melakukan itu sama aja hasilnya. Dengan cara seduh yang sama. Iya. Dengan base bean yang sama nih. Iya. Hasilnya tetap sama. Tapi ketika diseduh kopi Gayo, diseduh dengan tubruk, dengan tarik akan berbeda dengan seduh di tubruk. Hasilnya. Oh, hasilnya beda? Rasanya beda. Cita rasanya beda. Oke. Kemudian tubruk, kemudian sama-sama kopi Gayo, bean-nya Gayo, diseduh pakai V60 misalkan. V60 namanya. Itu beda lagi hasilnya. Rasanya beda lagi. Oh gitu. Walaupun bijinya sama nih. Wah, ilmu banget nih. Iya, ini uniknya kopi di situ. Oke. Makanya banyak teman-teman kemudian para barista itu mengatakan ngulik kopi. Ngulik kopi. Ya, jadi satu jenis kopi diseduh dengan cara berbeda menghasilkan cita rasa, aroma yang berbeda juga. Wah, Gitu. luar biasa nih guys. Jadi dapat ilmu nih. Jadi hari ini memang ahlinya nih, ahli kopi guys. Jadi teman-temannya memulai bisnis kopi nggak harus dengan tempat yang bagus dan segala Ya. macam.
dengan tempat sederhana dan bagaimana cara kalian menjualnya lah ya gitu ya, menentukan gitu ya. Ya. Cara menyajikan ya, Ya. serving gitu ya. Ya, betul. Tadi juga udah bicara soal kendala-kendala. Mm-mm. Nah, Bang, kira-kira pesan-pesan nih, Bang, buat teman-teman netizen kita nih, kalau mau mulai bisnis kopi nih, Bang. Apa yang mesti Abang kasih pesan-pesan nih buat mereka? Oke. Terutama kalau kadang-kadang mereka bilang, aduh sepi banget nih, gue baru sebulan jalan kok nggak ada yang beli nih. Ya. Coba nih Bang, Oke. ada nggak pesan-pesannya Bang? Teman-teman gini, kalau teman-teman sudah terjun di kopi atau yang mau terjun nih, yang pertama yang perlu kita benar-benar pikirkan adalah sebenarnya diri kita sendiri nih, mampu nggak kita memberikan pelayanan yang ramah? Karena kopi itu identik dengan ngobrol. Ya. Jadi beda nih, kalau kita bisnis minuman atau makanan yang lain selain kopi, beda dengan kopi. Kopi itu identik dengan ngobrol. Jadi ketika Anda membangun bisnis kopi, atau yang sekarang sedang bisnis kopi, kemudian Anda tidak mampu membangun hubungan pada saat melayani customer, akan sepi. Nah, jadi kalau kemudian teman-teman sekarang terkendala, sepi, yang pertama perbaiki komunikasi dengan pelanggan. Itu yang pertama. Baru kemudian perbaiki kualitas kopinya. Baik itu biji kopinya maupun cara seduhnya. Belajar terus. Ilmu jangan pernah berhenti belajar. Belajar terus. Dan sumbernya sekarang lebih gampang kan. Anda pingin bisa apa, ketik aja. Guys, nah ini kan seru kan? Dapat kita ahli kopi gitu. Nanti kita cari lagi ahli-ahli yang lain nih Bang. Oke. Makasih ya Bang. Siap, Basuki ya. Bang Zul, Datang makasih di sudah sini. diundang. Selain dia host TikTok, ya, mentor juga gitu ya. Jadi ini juga ahli kopi guys. Sampai ketemu lagi ya guys, teman-teman semuanya. Kita cari topik-topik lagi yang menarik buat teman-teman. Jangan lupa komen ya kalau mau cari siapa yang narasumber yang akan kalian request. Sampai ketemu lagi di Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bye!